Oke. Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul nggih melalui Zoom meeting terkait dengan bimbingan akreditasi LPC Tangerang. Mohon izin nggih Bapak Ibu, perkenalkan nama saya M Agung nggih dari LPAPKP Jawa Timur ya, yang nantinya akan mendampingi Bapak Ibu di bab 2. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan klinik cabang LBC cabang Tangerang ya yang sudah mau berpartisipasi dan join kepada LPAPKB. Kami juga berterima kasih dan mungkin ke depannya nanti kita akan bersama-sama nggih sampai nantinya mendapatkan sertifikat akreditasi gitu nggih. Eh, Mohon izin Bu Susan atau Bu Dian nggih. Ini manggilnya siapa Bu? Budian atau Bu? Susan Pak. Oh, nggih, oh, nggih, Bu Susan, nggih. Nggih, mohon izin Bu, monggo bisa diperkenalkan timnya, tim intinya ya, mulai dari itu dulu. Pimpinan sampai PJ dulu, PJ klinik dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung untuk waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan sebelumnya saya dengan Susan, pimpinan cabang dari LBC Tangerang City. Nah, kebetulan di dalam Zoom ini saya membawa rekan-rekan semua yang sudah hadir di Zoom. Ada dengan Dr. Dita Anissa, penanggung jawab klinik. Oke, siap. Bu Dita ini Ya, nggih, Dokter Anis, iya. Dita Anissa. Oh, Dokter nggih. Dita Anissa, Oke, betul. siap, Lalu nggih. dilanjut dengan dokter pelaksana, dengan Nggih. dokter Veronica. Dokter Veronica. Veronica Oh ya, Wijaja. Wijaja, iya, Ya, nggih. Terus, betul. nggih. Lalu juga ada apoteker penanggung jawab dengan Mbak Sundari Murniati. Oh, Bu Sendari ini ya, Sendari. Iya. Oke. Lalu ada AA-nya dengan Mbak Sabrina Najiha. Mm-mm. Lalu ada wakil pimpinan cabang dengan Desi Pratiwi. Desi Pratiwi. Desi ini ya, Bu ya? Iya, Desi Oke. Pratiwi, betul. Oke. Lalu ada tim FO. Di Iya. sini tim FO diwakilkan dengan satu device ya, dengan Ya. Mbak sebentar. Siapa? Mbak keluar ya? Oh, Mbak keluar lagi ganti nama Oke, nggak apa-apa. sebentar. Nggak apa-apa, Bu. Mbak Sundusia kebetulan Oh, ya, keluar, ini lagi mau masuk lagi. ya, siap. Lagi ganti nama, apa namanya yang ada di Zoom. Lalu untuk terapis kita, untuk koordinator BC dengan Mm. Mbak Dika, Dika Mm-mm. Mursianti. Oke. Barengan ya, Dok, Pak. Mm-mm. Oke, oke. Ah, Lalu dengan Mbak, oh yang menggunakan Samsung SM Samsung, ini. oh, FSMA Ya, 15 ini ya. Oke. ya betul itu dengan Mbak Dika. Oke. Lalu juga ada beberapa terapis dengan Mbak Rosya Felina, Mbak Wulan. Kita gabungan Oke. untuk Oke. device-nya. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih nggih Bu Susan atas perkenalan dengan timnya. Iya. Untuk bimbingan ini nanti kita akan berdua nggih, berdua dengan Dokter Alfi yang kebetulan nanti akan join sendiri nggih bersama beliaunya sendiri nanti di bab 3. Jadi untuk pembagiannya adalah surveyor saya sebagai surveyor TKSD itu nanti akan membawai di bab 1 dan bab 2. Jadi nanti mendampingi Bapak Ibu mulai dari bab 1 tata kelola klinik sampai dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien ya. INM, IKP, PPI itu ikut saya. Kemudian nanti kalau yang terkait sama rekam medis, apoteker dan lain sebagainya, farmasi ya, dan front office itu nanti akan ikut ke Dokter Alfi di bab 3 gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita mulai dulu nih pengantar terkait dengan apa sih itu akreditasi, kemudian bagaimana sih alurnya, kenapa sih kok harus ada akreditasi gitu nggih. Sebentar. Kita mulai dulu terkait dengan pengisian aspak sudah ya Bu ya? Belum. Aspak sudah pernah mengisi, pernah buka atau pernah melihat aplikasinya? Yang Bu Susan?
Oh iya, maaf saya bisukan. Iya, Jadi Susan. untuk Aspak, waktu hari Kamis kita Zoom perkenalan itu, nah itu sebenarnya siangnya yang saya sudah sounding itu kita sudah diberikan passwordnya, terus sama untuk link masuknya lah sama beliau. Nah, memang belum kami buka karena Oh, kebetulan gitu. saya lagi ada perbantuan di tempat lain. Nah, Oh, tadi gitu. saya buka itu nggak bisa. Lalu saya sounding Pak Agung Oh, gitu. ke Oke, oke. Dinkesnya. Kata Dinkes mau dicek dulu lagi. Mm-mm. Oke, kita perkenalan sama aplikasinya dulu ya, beberapa aplikasi dulu ya, sebelum kita ke akreditasinya ya. Bentar. Baik. Mm-mm. Nah, ini terkait dengan Aspak ya. Aspak itu apa sih? Aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan. Jadi di dalam aplikasi ini ya, aplikasi ini yang merupakan aplikasi dari Kementerian Kesehatan, yaitu Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Di dalamnya ini adalah mencakup sarana prasarana dan alat kesehatan yang dimiliki oleh klinik. Jadi semua sarana prasarana dan alat kesehatan minimal yang harus dimiliki oleh klinik itu harus diisikan di sini ya. Misalkan nanti di sini ada beberapa alat sarana prasarana yang memang harus minimal. Kalau minimal itu kan harus dipenuhi ya, berarti ya memang harus dipenuhi gitu ya. Berarti kalau memang memang di situ tidak ada tanda centang merah dan apa petik tanda petik merah berarti memang itu tidak disarankan atau tidak menjadi kewajiban untuk klinik untuk memenuhinya. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama, Bapak Ibu kan sudah mendapatkan, Ibu Susan mendapatkan password dan username. Nanti Bapak Ibu bisa mengklik di sini, Bu. Ada gunakan hak akses dengan bijaksana. Ini ada username dan password. Masukkan aja di sini, kemudian nanti sign in. Itu. Kemudian, nah, Aspak itu apa sih? Aplikasi elektronik berbasis web yang menghimpun semua alat sarana prasarana dan alat kesehatan yang ada di suatu klinik agar sesuai dengan standar. Jadi di situ nanti ada kapan alat itu harus dipelihara, apakah sudah dilakukan kalibrasi dan lain sebagainya itu harus dimasukkan di situ, termasuk nomor seri dan lain sebagainya. Jadi misalkan ada termometer, berarti itu harus lengkap di situ pengisiannya mulai kapan pembelian, jenis alatnya dan lain sebagainya itu harus lengkap. Jadi nggak boleh bilang tulisannya termometer aja gitu. Nah, fungsinya apa sih untuk memudahkan pembinaan dan pengawasannya? Jadi nanti misalkan ada alat yang rusak, jadi harus sudah bisa kita tahu, oh ini alat ini rusak, jadi harus bisa diganti ataupun bisa dilakukan pemeliharaan. Makanya dengan adanya aplikasi ini, nanti kita tahu berapa sih alat kesehatan yang sudah divalidasi oleh Dinas Kesehatan. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mengisi, itu akan divalidasi oleh Dinas Kesehatan. Nah, minimal nilainya yang dibutuhkan untuk lolos di menuju akreditasi itu 60% ya. Jadi 60%, jadi alat yang sudah diisi itu sudah divalidasi oleh Dinkes. Jadi misalkan Bapak Ibu mengajukan 100 ya. 100 alat ya baik itu sarana, prasarana dan alat kesehatan. Nah, jadi yang harus lolos itu 60 alat. Jadi minimal 60 alat yang sudah Bapak Ibu isi itu memenuhi syarat dan standar yang ada di aplikasi Aspak ini. Nah, ini ya. Jadi nanti di dalamnya ini ada ini pemenuhan SPA, sarana, prasarana dan alat, kondisinya seperti apa, sebarannya di mana aja. Maksudnya sebarannya itu di mana? Misalkan di farmasi atau mungkin di ruang tindakan atau di mana saja, baik itu kursi, meja, semuanya harus tercatat di sini. Kemudian sebagai apa sih? Sebagai perencanaan. Perencanaan apa? Misalkan atau alat ada komputer yang rusak ataupun alat medis yang perlu perbaikan. Jadi kita tahu, oh berarti harus dilakukan perbaikan. Juga sebagai salah satu syarat untuk akreditasi. Jadi yang tadi saya sebutkan itu Aspak ini menjadi salah satu syarat utama sebelum Bapak Ibu mengajukan syarat akreditasi. Kemudian sebagai penyusunan kebijakan serta meningkatkan pelayanan kesehatan. Jadi kalau alatnya bagus, alatnya sudah sering di-maintain, otomatis nanti pelayanan kesehatan juga meningkat sehingga peningkatan akses dan juga peningkatan kualitas. Jadi nanti Bapak Ibu diinput semuanya nggih, Bu Susan, mulai dari data identitas fasilitasnya ya LBC dan lain sebagainya, alamatnya di mana, kemudian data sarana ya, sarananya apa aja di situ yang ada, prasarananya.
alat kesehatannya yang sudah ada di situ apa saja, kemudian data-data lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan, mungkin ada ruang laktasi, musola dan lain sebagainya harus tetap diinput. Kemudian nanti akan dilakukan validasi. Proses ini adalah validasi oleh Dinkes ya sebagai perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Nanti akan divalidasi oleh mereka. Mereka akan mengecek alat-alat yang sudah diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Tujuannya apa? Supaya mendukung akreditasi tadi, supaya alat-alatnya tadi berkualitas. Nah, ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengupdate-nya, menguploadnya 100% nggih. 100% harus semua alat yang ada di situ, meja, kursi, semuanya harus di entry. Termometer, alat dan lain sebagainya itu semuanya ya di entry. Nah, yang harus lolos adalah 60%, baik itu sarana, prasarana, alkes. Ini jadi bukan sarana 60, satunya prasarana 40, alkesnya 40, tidak. Ini semuanya harus 60, sarana 60, prasarana 60, alkes 60 supaya bisa apa? Dapat izin operasional untuk peningkatan status atau credentialing serta akreditasi. Jadi syarat utama untuk melakukan perizinan, kredensialing dan akreditasi adalah ini minimal aspeknya nanti tervalidasi 60%. Itu. Jadi ini pertama diupdate dulu. Diupdate itu bisa jadi misalkan barangnya rusak diganti atau dilakukan kalibrasi. Kemudian kalau sudah lengkap, alatnya yang sudah di-entry dan lain sebagainya baru divalidasi oleh Dinkes. Harus diupdate semuanya setiap bulan 100%. Nanti kelengkapannya minimal 60% ya. Setelah dilakukan validasi itu paling tidak minimal 60% terpenuhi. Itu. Jadi ini bagaimana update-nya setiap 2 kali dalam setahun. Jadi nanti update-nya Bapak Ibu akan dilakukan setiap 30 Juni sampai 30 Desember. Nggak apa-apa Bapak Ibu nanti mengentry setiap bulan nggak apa-apa. Yang penting nanti diupdate-nya, divalidasinya setiap 6 bulan sekali oleh Dinkes. Yaitu tanggal 30 Juni sama 31 Desember. Nah, siapa pengelola petugas aspek? Ya berasal dari yang bagian aset atau di sana siapa yang ditunjuk oleh Bu Susan. Nah, itu nanti yang menginventarisir semuanya yang ada di situ, mulai dari alat kesehatan, sarana prasarana yang ada di situ. Kita lanjut aja langsung ke alatnya, ke pengisiannya ya Bapak Ibu, ke aplikasinya ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu sudah mengetahui alamatnya nggih Bu Susan. Ini ya alamatnya http aspakkemenkes.go.id. Kemudian Bapak Ibu sudah punya passwordnya ya sama username itu nanti digunakan. Kemudian langsung ke sign in. Nah, ini ya. Jadi masukkan akun yang dimiliki sesuai dengan kode registrasi Fasiankes masing-masing. Jadi ini kodenya jangan sampai hilang dan jangan lupa ini biasanya diupdate ya. Password ini diupdate setiap 6 bulan sekali. Jadi misalkan mengupdate passwordnya apa jangan lupa ya dicatat. Takutnya keliru atau lupa gitu ya. Nah, apa saja yang harus diisi adalah update alat, update sarana, dan update prasarana. Nanti kalau Bapak Ibu sudah membuka dari username dan password tadi diklik, tampilannya seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Ada nanti tulisannya update data, update sarana, dan update prasarana. Mana dulu yang harus diisi? Kita lihat. Ingat, jika masih ada notifikasi ini, tandanya Anda masih belum selesai melakukan penginputan aspak ya. Jadi jika ada notifikasi seperti ini, lihat, lihat, berarti ini masih belum selesai dilakukan penginputan. Berarti ada beberapa alat kesehatan atau sarana prasarana yang masih belum terisi ya. Itu. Kemudian, nah, apa yang harus didahulukan? Pertama, ini klik profil dulu ya untuk menginput data penginput dan merubah password standar. Diubah dulu ini ya, diubah dulu ini ya, ini. Kemudian setelah itu dahulukan mengisi sarana. Jadi yang tengah-tengah dulu ya, sarana. Jangan alat, jangan prasarana dulu yang diisi. Sarana ya sebelum mengisi alkes. Jadi Pak isi dulu yang sarana, baru nanti setelah itu ke alat dan prasarana. Pastikan kalau sudah mengisi ini sampai ini nggak lihat lagi nanti ya. Ada tulisannya nih,
Selesai, selesai diupdate, selesai. Berarti kalau ini masih belum ada tulisan seperti ini, berarti masih belum Bapak Ibu terisi lengkap ya. Misal, kalau pengen tahu mana sih yang belum saya isi, dilihat, diklik ini. Itu pasti ada tanda yang warnanya merah kayak gini, berarti dia masih belum selesai terisi. Nah, ini ya. Nanti Bapak Ibu yang dimasukkan di elemen penilaian di akreditasi itu kan ada di bab satu ya, di bab satu ya, di bab satu, kemudian di standar 1.3 EP3 itu akan diminta screenshot ini ya, akan diminta screenshot ini gambar ini yang 100 data 100% terisi, prasarana 100% dan data alat kesehatan 100%. Ini nanti di screenshot yang Bapak Ibu sudah selesai mengisi. Ya, ini di screenshot. Ini yang ada di nanti standar 1.3 EP3 yaitu terkait dengan pengisian aspal. Kemudian jangan lupa detail status pelayanan ya. Dilihat peruangan ya. Peruangan ya. Fokus pada ruangan yang tidak dicoret dengan nilai kurang dari 100. Jadi yang tidak dicoret. Kalau yang sudah dicoret berarti nggak ada ruangannya di sana ya. Berarti memang kalau misalkan klinik kecantikan kan nggak perlu IGD, nggak perlu ICU, nggak perlu instalasi bedah sentral. Berarti ini nggak usah diisi kalau dicoret gini ya. Jangan dipaksa karena meskipun dipaksa nggak akan keluar ini ya, anunya ya, nggak akan bisa diisi gitu ya. Ruangan atau pelayanan tersebut dicoret artinya tidak memiliki ruangan tersebut atau memiliki tetapi di luar standar acuan atau tidak dinilai oleh aplikasi. Jadi nggak usah perlu diisi. Tapi kalau memang tidak dicoret ya tetap harus diisi. Nah, untuk alat yang belum diinput setelah tadi itu baru ke alat ya, alat. Ada alat yang perlu dilihat di sini. Ah, mungkin ada yang belum diinput. Jadi monggo dilihat di sini, dicek. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ya, keluar seperti ini data. Jangan lupa misalkan ya, ini warna biru tua ini ya, berarti menandakan alat tersebut belum diinput ke dalam aspak tapi sudah dilakukan kalibrasi. Ini bisa terjadi. Misalkan nantinya ada alat Bapak Ibu yang dikalibrasi di tahun 2025, ya monggo diisikan di sini. Ya, disisikan di sini ada tulisannya nanti kalibrasi 2024, 2025, 2026. Ada berapa? Monggo diisikan di sini. Nah, kemudian jangan lupa juga ini data monitoring kalibrasi nanti di sini juga ada alat apa saja yang di sini untuk menginput alat yang tadi memang belum sudah dikalibrasi tapi belum diupload di Aspak. Jadi seperti itu. Nah, yang perlu adalah data kalibrasi ini ya Bapak Ibu, ada alatnya, nomor serisnya itu kan biasanya ada di sertifikatnya ya. Di merek, tipe, tanggal kalibrasi semuanya harus lengkap. Sertifikatnya sama, kemudian jangan lupa ini diimport sertifikatnya, dimasukkan ke sini. Mesti kalau sudah dikalibrasi mesti dapat sertifikat. Jangan lupa di-upload. Itu. Nah, ini untuk mengentri ini jangan lupa lokasinya ya, lokasinya jangan lupa, jangan keliru. Ini lokasinya ada di ruang pelayanan mana ya, atau ruang tindakan, ruang farmasi dan lain sebagainya. Kemudian distributornya siapa? Misalkan PT apa, PT apa, nomornya nomor berapa, kan ada nomornya itu di sertifikatnya titik 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 diisi. Tahunnya kapan Bapak Ibu melakukan kalibrasi? Kemudian harganya berapa pas waktu kalibrasi 10.000, 20, 30 ditulis sesuai dengan sertifikat. Jangan lupa nanti di submit. Itu. Kemudian kita lihat. Nah, ini untuk mengentry terkait dengan tadi data profil ya. Data profil itu bisa diganti ya Bapak Ibu yang tadi di pojok kanan atas itu nanti diganti bisa terkait dengan passwordnya. Jadi jangan lupa nanti diganti passwordnya. Kemudian dilihat juga ininya nih Bapak Ibu. Nama lengkapnya, LBC, alamatnya, nggih, sama nomor teleponnya dipastikan itu benar. Takutnya keliru karena nanti sertifikatnya harusnya sama dengan yang ada di INM dan lain sebagainya, jadi harus sama datanya gitu nggih. Kemudian ganti password. Nah, ini ganti password tinggal nanti di situ dipilih ganti password tinggal diganti. Jangan lupa kalau sudah ganti disimpan, dicatat takut lupa. Gitu nggih.
Kemudian fitur penginputan data ya. Jadi di sini ada penginputan data di pojok kiri atas itu ada penginputan data ya. Penginputan data itu terkait sama data-data umum tadi ya. Misalkan dia jenisnya apa, klinik, kelasnya, berarti klinik kecantikan, pemiliknya siapa, karakteristiknya apa, ini harus tetap diisi ya. Jangan lupa diklik yang tombol pensil ini. Ini semuanya harus terisi ya Bapak Ibu, diisi secara lengkap. Kemudian, nah ini sampai ini semuanya diisi sampai dengan Google Map-nya ya. Google Map-nya di mana? Ya, Google Map-nya di mana dan lokasinya di mana. Ini semuanya harus terisi ya. Jangan lupa kalau sudah di-submit. Nah, ini ya. Kalau nanti sudah, nanti baru di-download ya. Di-download itu bisa. Ini di save foto. Kalau misalkan mau ngirim foto ya, tinggal dimasukkan fotonya ya, foto kliniknya. Kemudian data gedung ya, data gedung ini kan, nah ini kalau misalkan menambah ya, menambah dan menginfokan di pojok kanan. Kemudian data gedung ini yang diisi adalah fotonya, namanya, namanya ya berarti gedung LBC. Kemudian luasnya ya berapa, kemudian berdirinya tahun berapa, pernah direnov atau tidak ya, renovnya tahun berapa. Kemudian IMB-nya berapa itu kan sudah ada, SLF-nya dan IPB-nya berapa. Itu semuanya harus diisi di sini nggih Bapak Ibu. Jadi jangan lupa juga foto gedungnya tampak depan ya. Tuh jangan lupa nah ini ya. Ini kalau mau ngambil foto dari tersebut ya, fotonya LBC itu. Nah, kelompok data ini juga sama nanti dilihat juga ya, data gedung ya. Nah, sekarang data sarana prasarana. Nah, sarana prasarana ini kan banyak nih, ada ruang pendaftaran, ruang tunggu, ruang rekam medis. Nah, ini nanti diklik aja, diklik tambah ini, diklik tambah ini ada beberapa alat kesehatan, sarana prasarana yang memang harus dipenuhi minimal ya di yang ada di klinik gitu ya. Di situ nanti tinggal pilih. Misalkan kalau misalkan ada stetoskop ada 5 ya ditulis 5. Tapi di situ kan ada minimal. Misal minimal satu. Tapi kalau di LBC punya 3 ya ditulis 3. Nggak apa-apa. Yang penting adalah diisi sesuai dengan kenyataan yang ada di LBC tersebut. Itu. Nah ini misalkan tidak tersedia ya nggak apa-apa kalau nggak ada, tidak tersedia alatnya. Tapi kalau ada jumlahnya berapa? Satu, dua, tiga. Kemudian tahunnya tahun berapa pemilikannya? Tahun 2027 di submit. Itu semuanya sama. Kalau nggak tersedia ya sama dikentang aja. Langsung di submit kalau nggak tersedia. Tapi kalau tersedia jangan lupa ditulis jumlahnya. Nah, ruang triase. Nah, ruang triase ini nanti ada hubungannya sama gawat darurat. Tetapi kalau klinik kecantikan kan tidak diperlukan. Ya, tidak diperlukan hal tersebut. Atau mungkin ini ruangan linen steril otomatis jelas karena di LPC sepertinya mencuci sendiri nggih Bu Susan nggih. Iya, betul. Nah, berarti nanti ruang linen steril berarti harus diisi karena panjenengan mencuci sendiri bukan apa pakai pihak ketiga kan ya. Itu. Jadi harus diisi Ah, kalau yang ini. betul tidak. Maaf, Pak Gung, sebentar. Hmm. Saya mau tanya, maksudnya linen itu Hmm. kayak spray kayak gitu kan ya? Iya, spray yang Bapak Yes, Ibu misalkan sudah pakai. digunakan itu kan harus Mm-mm. dicuci. Iya, Nah, itu harus 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 ditaruh di mana tempat linen bersihnya sama itunya ada nggak tempatnya, tempat pencuciannya ada nggak gitu. Terus baik Pak pembuangannya Agung. kemana gitu Bu. Tuh, nanti di sini ada semua kok di klik itu ada semua gitu. Nah, ini ya sini. Jadi kalau misalkan ini nggak ada, nanti akan dicoret ya Bu, coret aja ya. Jadi misalkan kalau nggak ada nicu picu kan nggak ada kan, karena klinik kecantikan nggak ada, rawat inap juga nggak ada. Nanti dicoret aja, memang tidak ada gitu ya. Dicoret aja ini nanti dicoret Baik sendiri Pak kok. Kalau Agung. kalau klinik klinik itu kalau klinik kecantikan klinik itu memang ada beberapa yang langsung kecoret sendiri ini gitu ya. Nah, nanti tinggal diisi aja ini data-datanya ya, semuanya ya. Nah, ini kayak linen steril ini kebetulan dia nggak punya linen, tempat linen ya, kebetulan. Tapi kalau Bapak Ibu punya, ya monggo diisi. Kebetulan ini nggak punya. Genset. Nah, ya jangan lupa data prasarana itu banyak ya. Listriknya kapasitasnya berapa? Ya, berfungsi atau enggak maksudnya itu listriknya itu konsletan, apa sering mati hidup kayak gitu maksudnya ya. Genset punya berapa, kapasitasnya berapa. Kemudian UPS ya, unit eh, komputernya ya, unit UPS itu kan terkait dengan pembangkit sarana prasarana ya, itu nanti ada apa tidak di situ nanti tinggal diisi aja.
Ini sebagai sarana prasarana. Kalau misalnya nggak tersedia ya nggak apa-apa dicentang aja ini. Tidak tersedia. Kalau misalkan gensetnya berapa? 1000 kVA ya tulis aja 1000 kVA. Jadi kalau alatnya itu misalkan genset dilihat aja di anunya apa di labelnya itu kan sudah terlihat ya ada berapa kapasitasnya. Jadi disesuaikan. Masih rusak, baik, rusak sedang, rusak ringan atau rusak berat itu ada di situ. Nanti kalau misalkan sudah nggak bisa dipakai berarti ya rusak berat, berarti harus beli kembali atau misalkan dipelihara kalau masih rusak ringan gitu. Tinggal nanti diklik submit. Jadi semuanya nanti akan terisi seperti ini ya Bapak Ibu. Ini ditelatenin aja satu-satu nanti insya Allah bisa ya pelan-pelan. Kalau misalkan jenengan tidak menggunakan tadi itu ya listrik atau mungkin pakai tenaga surya ya monggo ditambahkan di sini atau tenaga air. Tapi kan Bapak Ibu pakai listrik PLN berarti ini nggak usah diisi. Ya, kalau misalkan ada di beberapa daerah terpencil pakai tenaga surya dan tenaga air, ya itu diisi. Jadi disesuaikan sama yang ada di situ, nggih. Jadi Dinkes itu memverifikasi sesuai dengan yang ada di Bapak Ibu ya. Kalau yang diisi ditulisnya ada ya berarti monggo gitu. Akan diverifikasi juga. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Memang memang tidak disediakan gitu. Kemudian ruang triase itu nanti yang dibutuhkan insya Allah cuman ini ya Bu. Mungkin kursi roda ya. Kursi roda kan untuk misalkan pasien resiko jatuh ya. Itu ya sama terkait ini. Ini terkait sama itu general consent. Tetapi nanti bisa ditanyakan ke Dokter Alfi, ini untuk ruangan triasenya untuk klinik kecantikan seperti apa, apakah diisi atau tidak gitu nih. Setahu saya sih kalau ruang triase nggak usah dipakai kalau di ruang klinik kecantikan gitu nggih. Tuh. Ini sama nanti tinggal diisi semua ya nomor serinya PL ini ya PLN atau genset kalau ada genset nanti ditambah ada sambungan UPS-nya kalau langsung jelek langsung bisa terhubung gitu ya jadi langsung bisa nyala kemudian ini semuanya nanti diisi satu-satu nggih Bapak Ibu sehingga nanti terisi semua sampai perizinan ya sertifikatnya ya klik data perizinan untuk masang bukti sertifikat sarana prasarana ya. Takutnya ada beberapa yang harus ada sertifikatnya ini ya, seperti ini, sertifikat izin IPAL, sertifikat genset, dan lain sebagainya. Memang ada beberapa yang perlu adanya sertifikat. Jadi Bapak Ibu nanti harus dipenuhi ya. Kalau genset memang harus ada sertifikatnya gitu nggih. Itu harus diupload. Jadi nanti bisa dipandu ya Bu kalau punyanya Ibu sudah dibuka gitu nggih. Nanti kita akan pandu untuk pengisiannya gitu. Nanti akan terisi ini termasuk ini ya Bu terkait sama tenaganya ya. Jadi di Aspak itu juga ada tenaga juga ya di sini ya. Nanti diisi juga ya tenaga-tenaganya. Nanti monggo diisi semua ini yang ada di sini. Baik itu tenaga dan lain. Makanya ada sarana, prasarana dan kesehatan itu. Jadi semuanya harus diisi ini. Sampai semuanya 100% ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tinggal diklik tidak ada gitu ya. Seperti itu. Nanti akan muncul data seperti ini. Kalau sudah diisi semua akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu nggak usah ngetik lagi karena ini tinggal download. Ya, tinggal download. Jadi ini yang akan digunakan di standar 1.3 EP3 yang akan biasanya diminta oleh surveyornya ya. Jadi tinggal di-download aja nggak usah bikin lagi format kayak gini karena sudah ada di aplikasi Aspa. Kalau Bapak Ibu nggak mengisi Aspa, nggak akan muncul ini. Gitu ya, nggak akan muncul seperti ini. Jadi tinggal download. Nah ini, download, download, download. Jadi itu. Jadi nggak perlu jenengan apa bingung bikin Excelnya, nggak. Sudah ada semua ini ya. Format-formatnya ini semua ada. Kode-kodenya ini sudah dari sana ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bikin kode sendiri. Tinggal mengisi. Ini ada download, download, download semuanya. Ini yang nanti diminta di situ. Tuh. Nah, ini ya sama ya Bu, nanti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan terkait alat kalibrasi ya ke Aspak ini ya, nanti ya penginputannya ya nanti ya. Jadi sampai keluar sertifikat baru nanti bisa di-upload di situ. Tuh, jadi nanti seperti itu, Bu. Data kontrol. Nah, data kontrol ini data yang nantinya akan divalidasi oleh Dinkes ya, Bapak Ibu. Nah, jadi misal Bapak Ibu sudah mengisi nih 100, 100, 100. Jadi belum tentu nanti data Bapak Ibu 100 ini akan di ACC semua.
Bisa jadi di ACC semua, bisa jadi turun. Bergantung dari Bapak Ibu melengkapi dan sesuai nggak alatnya. Nanti kan di cross check tuh sama Dinkes ke sana, ke lokasi Bapak Ibu ke LPC Tangerang. Jadi akan dicek bener nggak sih kodenya ini. Jangan-jangan nanti keliru kodenya, atau jangan-jangan nggak ada barangnya di sana. Jadi nanti dipastikan semua yang di entry itu sama dengan dan sudah ada barangnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini jadi nanti akan ada muncul ini. Nah, jumlah alatnya yang dikalibrasi berapa dan lain sebagainya. Ini yang nanti akan divalidasi oleh Dinkes ya, oleh Dinkes. Nanti yang dilihat yang mana? Yang dilihat mana? Kelengkapan ini ya, Bu. Tingkat kelengkapan SPA, data SPA. Berarti Bapak Ibu berarti mengisinya gini. Sarpras ngisinya 100 ya tadi ya. Ternyata dari Dinkes dapatnya 100, berarti terpenuhi semua. Prasarana, Bapak Ibu ngisinya 100, ternyata dari Dinkes dapatnya cuma 39,62. Nah, kemudian Alkes 100, ternyata dari Dinkes dinilai Alkesnya ya presentasi kelengkapannya 24% dari 100 yang diisi. Nah, jadi kalau dinilai semuanya adalah 63,56%. Standarnya tadi berapa? 60%. Berarti itu sudah bisa diajukan ke akreditasi gitu. Nah, ini ya. Nanti jangan lupa ini jadi Bapak Ibu paling tidak mengisi nanti misalkan masih belum divalidasi tidak apa-apa sambil menunggu dari Dinkes karena ngantri ya Bapak Ibu. Jadi validasinya itu nggak setiap bulan ya dari Dinkes ya. Jadi hanya bulan Juni sama bulan Desember gitu. Mungkin itu dulu Bu terkait aspek ya Bu. Mungkin nanti kapan Bu bisa dimulai pengisian aspeknya? Untuk pengisian Aspak ini sih lagi proses untuk kita dapet passwordnya ya sama username. Oh Takutnya gitu. yang kemarin dikirim sama beliau kan tadi kita coba nggak bisa masuk apa keterangannya di situ passwordnya atau username-nya salah. Ini lagi Hmm. dilihat sama Dinkes. Pengennya sih lebih cepat lebih baik. Coba besok Hmm. Susan sounding lagi Pak Agung sama pihak Dinkesnya Hmm. supaya bisa segera masuk untuk kita pengisiannya. Iya betul karena pengisian aspeknya sih nggak ngaruh ya Bu ya. Cuman yang ngaruh nanti INM. INM sudah dapat ya Bu ya. Kalau INM sudah. Sudah dapat password sudah ngisi. Belum, Belum ngisi ya. Nah ini belum. nanti INM nanti eh, di bab 2 ya nanti ya kalau INM ya. Oh, berarti kita bab satu ini aspak ya. Iya aspek bab satu ini aspek bab 2 baru INM IKP sama kawan-kawan. Baik, Pak Agung, maaf ada pertanyaan sedikit. Oke oke monggo. Untuk barang-barang itu kan harus ada yang dikalibrasi ya, Iya seperti tadi betul termometer, terus betul timbangan. Kalau betul. timbangan kita sudah kalibrasi. Mm-mm, Nah, mm-mm, kalau untuk termometer, terus mm-mm, juga suhu ruangan itu digital. mm-mm, Nah, itu kan sebenarnya harus dikalibrasi. Tapi jujur saja di LBC Tangerang belum kalibrasi. mm-mm, Pas kita mau kalibrasi di Pemda setempat, mm-mm, beliau bilang untuk kalibrasi seperti termometer atau suhu ruangan digital itu tidak ada di Tangerang, ada di Jakarta Utara dan lumayan jauh. Terus kita sounding lah mencari yang um, swasta. Ternyata mm-mm. lumayan juga harganya. Ya memang betul betul Betul, harganya satunya 600.000. Kalau swasta yang kita betul hubungi ya, betul Pak betul. Agung ya. Iya memang seperti itu Bu. Mahal. Nah, terus pernah dengar juga katanya nggak apa-apa kalau masih beli masih 1 tahun itu tidak ada kalibrasinya Iya juga betul atau nggak ada masih nggak teranya apa-apa juga nggak apa-apa. masih nggak apa-apa. Apakah itu betul? Iya betul nggak apa-apa karena masih apa ya maksudnya itu dalam hal ini masa pemakaian kan masih 1 tahun Bu 1 tahun 2 tahun sih masih nggak apa-apa tapi setelah itu harus dikalibrasi. Oh ya, baik. Yang Gitu. penting kita memiliki struk pembelian, betul Pak Agung? Bukan stroke Bu kalau kalau kalibrasi Apa? itu bukan stroke apa namanya sertifikat kalibrasi. Oh enggak, maksudnya Yang gini, apa? kalau kita beli yang baru, kita kan Hmm? nggak ini ya, nggak kalibrasi. Oh gitu Itu, nggak apa-apa kan berarti nggak usah dimasukkan di kalibrasi Bu langsung oh nggak masukkan ke usah. bukan bukan masuk ke kalibrasi tapi masuk ke update sarana tadi sarana prasarana di sana Oh, tapi alkesnya. itu kalau misalnya seperti apa namanya, Heeh, yang pengukur suhu itu heeh. jadi lupa kan tuh. Bukan pengukur suhu tubuh, Termometer. termometer ya Allah ya. Heeh, heeh. Kalau termometer itu eh,
wajib kan ya dikalibrasi ya? Iya, makanya bergantung kita lihat anunya ya Bu ya. Masa pemakai Mas apa masa pemakaiannya kan masih katanya masih setahun toh. Iya, betul. Heeh. Atau Tapi nggak mungkin apa-apa. kalau memang itu terlalu mahal, maksudnya kalibrasi dengan biayanya, nanti berarti di apa update sarana prasarananya nanti berarti diganti. Oh, jadi yang penting Hmm. gini, update. Jadi pilihannya gini, kalau memang mau dikalibrasi, kita masukin di kalibrasi. Iya, Tapi kalau misalnya kita beli baru, pemakaian belum setahun, kita berarti masuknya ke update data ya sarana diupdate. prasarana. Jadi di alat yang baru apa, yang lama tadi kan otomatis kan dia masih ada di situ kan belum Iya. hilang toh. Terus jenengan beli lagi, ibu beli lagi kan khususan beli lagi yang baru Iya. toh. Nah otomatis kan alat yang kemarin itu kan akhirnya jadi dua toh. Misalkan satu tambah lagi satu kan dua. Nah otomatis Iya. yang satu kan sudah bukan bukan nggak bisa dipakai sih. Maksudnya dalam artian mungkin keakuratannya agak anu ya. Berarti nanti apa namanya tulisannya itu kan ada baik sama rusak tuh. Mm-mm. Nah itu nanti berarti bisa diadu di situnya, di Oh, kondisinya. jadi dengan Gitu. catatan kita harus punya updatean ya, Iya, Pak Agung betul, ya. diupdate Jadi makanya itu. kita masuk satu dulu ini yang lama, Iya, terus kita masuk lagi yang iya, barunya diupdate. Nah, itu iya, kalau mau tidak betul, kalibrasi. Tapi dari betul. Pak Agung, menurut Pak Agung, lebih baik kita kalibrasi saja amannya atau ya sudah nggak apa-apa beli baru ganti Ya, gitu Pak makanya Agung. kalau kalau saya sih Bu, dalam hal Nah, ini kan lebih lebih banyak manfaat untuk beli ya, karena memang yang pertama kalau pakai kalibrasi otomatis kan harganya lebih mahal toh. betul. Satu kan paling enggak misalkan beli kita paling habis misalkan 100 ya misal kalau tapi Iya, betul. kalau Betul. berasi 600 kecuali kalau alkesnya gede terus misalkan alat seperti laser dan lain Mm. sebagainya itu lebih baik dikalibrasi toh. Kalibrasi, iya Nah, betul. tetapi kalau memang nilai apa ya nilai belinya Ekonomisnya ya. kecil, belinya kecil, maksudnya rendah dan lain sebagainya, dan tapi nanti beli untuk kalibrasinya lebih besar, mending lebih baik ya kita beli baru, tetapi nanti kita update yang di alatnya alkesnya itu tadi. Oh iya, berarti Hmm, sepemikiran ya. Saya juga soalnya pikirnya heeh. gini, satu barang 600.000. Kalau saya nggak salah kalibrasi pun kita ada masa berlakunya kan, satu Betul, tahun. Kalau itu betul. 600.000 lebih baik kayak termometer kita beli Iya, yang karena harganya di termometer bawah dan lain 100. sebagainya memang lebih baik Mm-mm. itu Bu. Itu Ya, berarti lebih akurat sih kalau saya sih seperti itu. tapi dengan catatan harus update ya, Iya, Pak Agung diupdate ya. tuh. Makanya apa yang di atas itu nanti diupdate. Yang Oh, atas berarti kalau atas. gitu saya masuk dulu dengan yang saya punya sekarang kan sebenarnya baru Betul, juga nih, betul baru di entry. belum setahun. Heeh, di Tapi entry mau nggak dulu. mau saya entry dulu, lalu saya beli lagi ya. Ya nanti ibu belinya kan masih baru dapat berapa bulan. Oh iya nanti Ah, maksudnya kalau iya, misalnya ini, iya, tapi itu bisa pakai buat akre nanti ya. Maksudnya bisa, dengan kita bisa update-nya kok. biasanya berapa lama Pak Agung Apa boleh ya? kita update? Update-nya kan kalau jenengan update nggak apa-apa sih setiap bulan. Tapi kalau validasinya kan 6 bulan. Bu. Oh iya iya iya. Misalkan saya Soalnya, beli apa hmm, beli meja atau komputer sekarang nggak apa-apa iya. dimasukkan tapi nanti validasinya dari Dinkes itu Juni sama Desember Oh gitu gitu. ya, baik-baik yang tadi Eh, sudah Pak Agung jelaskan ya ya jadi intinya nggak bisa mm, kita tiba-tiba minta Dinkes misalkan untuk ya mau ini ya ya mau Pak paham. akreditasi pas aku kan lupa tapi biasanya kalau untuk akreditasi Dinkes mau tanpa tanpa sesuai dengan jadwal misalkan tetapi kan dapat nomor antrian ya Bu ya di situ kan ada antrian di aspaknya itu ya untuk kunjungan kan soalnya harus dikunjungi toh Bu nggak bisa cuman langsung diklik-klik-klik gitu kan nggak bisa harus dikunjungi. Misalkan genset beneran genset itu ada di LBC gitu nanti kan dicek beneran toh. Nah itu nanti memang harus dicek gitu. Nggak hanya cuman bapak ibu ngirim aspak terus diklik-klik-klik tidak. Harus tetap Dinkes akan ke tempat bapak ibu untuk mengecek bener nggak sih alatnya itu ada di situ gitu. Oh iya, baik 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 ya Jadi ya. memang harus disesuaikan ya Bu, kode registrasinya itu kan sudah ada di aspal. Nanti jangan ketuker ya. Termometer digital, termometer anu ya, jangan sampai ketuker ya. Tensi juga ya. Em, Hati-hati. Nanti di Aspak itu Pak Agung maaf ya kalau ini kita Nggak baik-baiknya apa-apa, nggak karena apa-apa. sebenarnya kita Nah, benar-benar iya, buta nggak apa-apa dalam kan hal belum ini. belum buka toh, Iya belum. belum buka karena Masih nanti di situ ada tulisan-tulisannya ya, maksudnya ada. oh jadi kita tinggal Misal, isi. misal ya Bu eh, ya, ya. misal di ruang.
tindakan klinik kecantikan itu ada apa? A, B, C, D, F, G. Misalkan kalau nggak ada, ya misal nggak ada tuh, Coret. bukan dicoret, dicentang yang tadi itu kan Oh, ada dicentang. Oh iya iya. ada, tidak tersedia berarti tidak tersedia. Oh, Titik, baik. centang gitu. Jangan Baik. dikosongi ya Bu. Kalau Baik. dikosongi tetap nggak akan ya nol. Kalau misalkan tidak ada ya nggak apa-apa kan berarti kan Bapak Ibu kan sudah mengisi 100%. Iya, baik, baik, Bukan paham. dikosongi loh ya. Kalau beda kalau dikosongi itu kan berarti nggak diisi toh. Gitu. Iya. Diisi Eh, tapi tidak tersedia gitu. Berarti nanti di aspek itu yang kita isi adalah tipenya, terus kode Iya, kalibrasinya, kayak gitu ya. betul. Tapi Ya kalau untuk dikalibrasi. rinciannya, Betul. kalau rinciannya yang kayak di Kemenkes itu ya, maksudnya di Iya. ruang tindakan itu ada bed, ada apa, Iya, udah dicatat betul. sama beliau ya. Nanti Siap. dicocokkan kalau ruang tindakan itu ada bed, ada ini. Nah, itu dicocokkan, Bu. Di tempat saya ada nggak sih? Misalkan nggak ada, berarti harus dipenuhi toh, minimal itu toh. Iya, Nah, baik. seperti itu. Heeh. Baik, terus berarti alat-alat yang dikalibrasi pun nanti di situ kita terlihat ya di akun Iya, aspek di itu ya. aplikasinya itu ada. Nanti Oh sama iya. upload sertifikat. Oh, upload Sertifikatnya itu kan ada sertifikatnya. dari dari si apa PT-nya itu tadi. Dari PTO. Soalnya gini, Mm-mm. Pak Agung, maaf, Mm-mm. saya pikir kita kan sebenarnya gini, kayak termometer kita sudah Mm-mm. punya Heeh. sebenarnya. Terus alat suhu ruangan itu juga digital kita juga sudah punya. Mm-mm. Hanya saja kita belum punya kalibrasinya. Alasannya Yang yang tadi saya sudah paham sampaikan. paham. Mm-mm. Karena memang Mm-mm. harganya juga terlalu Lumayan. mahal ya untuk satu kali alat kalibrasi. Tetapi nanti kalau yang kalibrasinya memang memang bisa di anu ya Bu, bisa disesuaikan dengan ya tadi misalkan alat lasernya atau mungkin alat medis yang lebih besar ya mungkin ya. Ya, Nah, itu ya. aja sih yang mungkin perlu dikalibrasi. Kalau Oh kan ya, dan anu kan biayanya daripada kalibrasi mending beli baru. beli baru, betul. Gitu. Nggak apa-apa. Yang penting Betul. pencatatannya, Bu. Jenengan tuh pencatatannya. Baik, Bu. siap kalau gitu. Itu aja sih. Itu nggih. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas sekarang terkait dengan akreditasi, gitu nggih. Akreditasi itu tadi kan termasuk barusan itu aplikasi-aplikasi yang memang harus Bapak Ibu penuhi awal ya, awal sebelum kita mengikuti akreditasi apa itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang perlu dipahami juga adalah terkait dengan kedipjennya ya. Apa sih yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu? Standar-standarnya apa saja sih yang harus dipenuhi? Kemudian apa saja yang nanti yang mungkin tidak dinilai dan mungkin diabaikan ya di beberapa klinik. Jadi nggak semuanya itu di klinik itu akan dilakukan penilaian ya Bapak Ibu. Jadi nggak sampai dari semua elemen penilaian itu dinilai semuanya, tetapi ada beberapa yang memang apa ya dilewati atau mungkin tidak dapat diterapkan karena memang di situ tidak ada ya seperti nanti di bab 2 itu memang ada beberapa yang tidak dilakukan di LBC ya seperti eh, apa surgery itu ya kayak pembedahan kan nggak pernah kan nggak ada berarti nanti itu dari kami itu akan dilakukan DDD namanya ya itu DDD itu ada tidak dapat dinilai atau tidak dapat dilakukan penilaian jadi nilainya ya memang kosong gitu ya bukan hilang tetapi tidak dinilai terkait hal tersebut sebentar ya saya share screen dulu terkait dengan apa sih itu akreditasi. Nah ini izin share screen. Yang Bapak perlu pahami adalah standar akreditasi klinik itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui HK 0107 Menkes 1983 tahun 2022 terkait dengan standar akreditasi klinik. Jadi standar ini masih digunakan sampai sekarang ya Bapak Ibu untuk menilai terkait dengan akreditasi yang ada di klinik. Ya, jadi di situ dijelaskan apa sih akreditasi klinik. Nah, kita lihat di sini. Jadi, klinik itu kita pahami sebagai fasilitas kesehatan ya yang menyediakan pelayanan medik dasar dan atau spesialistik secara komprehensif. Jadi, kalau bilang klinik berarti harus pelayanannya itu menyelenggarakan pelayanan medis dasar dan spesialistik.
Ya, seperti itu. Kemudian secara komprehensif. Komprehensif itu seperti apa? Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan kedokteran. Jadi semuanya sudah ada ketentuannya. Jadi semua sudah ada secara kebutuhan, biaya, mutu dan lain sebagainya itu sudah terstandar, terstandarisasi. Kemudian pelayanannya juga paripurna ya. Jadi mulai dari semuanya itu memang dilakukan, mulai dari promotif, preventif, kemudian pengobatan dan lain sebagainya itu juga harus paripurna. Kemudian berkesinambungan dalam hal ini tidak hanya pelayanan Bapak Ibu bagus sekarang, tetapi seluruh pelayanan yang diberikan kepada pasien ataupun pelanggan itu semuanya sama. Hari ini, hari besok, 2 minggu lagi itu standarnya sama, ya sama, nggak berubah, nggak turun, nggak juga tetap. Jadi sesuai dengan yang telah ditentukan, ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan standar. Nah, klinik itu kan ada dua jenis, klinik pratama sama klinik utama. Kebetulan LBC termasuk klinik pratama, yaitu klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar dengan kompetensi ada dokter atau dokter gigi. Kemudian kalau klinik utama itu yang membedakan adalah mereka dapat menyelenggarakan pelayanan medis spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Klinik utama itu biasanya di dalamnya ada dokter spesialis. Contohnya kalau di kecantikan itu dokter spesialis DVE ya. Kalau bahasanya DVE ya, spesialisnya. Nah, di situ. Kemudian kalau pelayanannya tetap klinik ada rawat jalan dan rawat inap. Nah, dalam penilaian akreditasi ya, dalam penilaian akreditasi nanti Bapak Ibu akan mengenal namanya bab ya, akan mengenal namanya bab. Apa itu bab? Bab itu adalah pengelompokan standar-standar yang sesuai dengan satu yang dengan yang lainnya. Jadi bab itu ada 3 bab yang akan nanti Bapak Ibu pelajari. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Di mana di dalam bab itu ada namanya standar. Ya, ada namanya standar. Kemudian standar itu di bawahnya lagi ada maksud dan tujuan. Jadi Bapak Ibu itu di dalam bab itu babnya ada 3. Bab 1, bab 2, bab 3. Di dalam bab 1 itu ada yang namanya standar. Di bab 1 itu ada 4 standar. Kemudian di bab 2 ada 3 standar. Ya. Bab 3 itu ada 15 standar. Ada 15. Ya, nah, di dalam standar itu nanti akan ada maksud dan tujuan. Nah, Bapak Ibu nanti harus memahami maksud dan tujuannya. Ya, karena apa? Ini sebagai dasar Bapak Ibu untuk memahami apa sih yang diminta ini, oleh akreditasi ini. Jadi yang dibaca adalah maksud dan tujuan daripada hal tersebut, dari standar itu. Jadi jangan membaca elemen penilaian. Ya, elemen penilaian itu sudah ada skornya ya, Bu. 10, 5, sama kosong. Kalau 10 itu kalau di klinik itu harus terpenuhi dokumennya 80%. Kalau di bawah 80% sampai 20 sampai 3 sampai 80% itu 5, ya, di bawah 20% nol. Jadi Bapak Ibu kalau melihat elemen penilaian itu pasti bahasanya pendek-pendek ya. Jadi jangan dibaca elemen penilaiannya, dibaca maksud dan tujuan. Ya, nanti kita ada contohnya ya. Nah, dimaksud dan tujuan itu harus Bapak Ibu pahami. Di situ apa sih yang dibutuhkan? Misalkan kalau dibutuhkan SPO ya berarti susun SPO. Atau misalkan praktekkan. Nah, berarti dipraktekkan, disimulasikan. Atau observasi, berarti nanti akan dilihat, dipantau seperti apa pelaksanaannya. Atau ada wawancara berarti nanti akan ditanyakan kepada masing-masing karyawan ataupun pimpinan klinik ataupun penanggung jawab klinik. Jadi di dalam penilaian akreditasi itu akan ada yang pertama namanya penilaian regulasi atau R ya. R itu regulasi. Jadi regulasi apa yang digunakan di situ. Misalkan terkait dengan pedoman apa, pedoman TPI ya, kemudian pedoman MFK itu. Kemudian yang kedua panduan. Panduan-panduan apa? Panduan itu berarti lebih lebih kecil daripada pedoman. Misalkan panduan eh, sterilisasi alat, panduan apa gitu.
kan tadi ada MFK, pedoman MFK. Jadi di dalamnya ada mungkin sterilisasi dan lain sebagainya gitu nggih. Atau pedoman PPI di dalamnya ada terkait dengan penggunaan antimikroba yang bijak, panduannya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ada KAK. KAK kemudian sama SPO kalau diregulasi itu yang dinilai. Ya, jangan sampai ada nama klinik lain. Ya, biasanya kan terkadang copy paste ya Bu Susan, si klinik A klinik B di copy paste lupa nggak pakai kliniknya, namanya nggak diganti kliniknya sendiri. Itu juga nanti perlu dicek ya Bapak Ibu, jadi saling recheck ya, check and recheck. Jadi jangan sampai nama klinik LBC lain masuk di dokumen Bapak Ibu, ya dicek lagi nanti ya, misalkan menyusun itu, ya jangan sampai tiba-tiba di atasnya bunyinya Tangerang, di bawahnya ada Depok, ada Serpong dan lain sebagainya gitu nggih. Itu harus dicek ya. Itu yang regulasi. Kemudian yang kedua ada dokumen. Dokumen itu berisi berarti dokumen-dokumen yang memang mendukung terkait dengan regulasi tersebut. Contohnya notulen rapat, ya, atau mungkin pelaksanaan terkait PPI-nya seperti apa, kapan dilakukannya dan lain sebagainya, atau dokumentasinya, ya, gaun ya, gambar, kemudian ada notulennya, ada undangannya dan lain sebagainya, itu harus lengkap dokumen itu ya. Dokumen rekam medis ya, semuanya itu harus terisi, termasuk RMI. Itu. Kemudian yang ketiga setelah dokumen itu ada wawancara ya. Nah, berarti kalau wawancara seperti apa ya? Kita misalkan tanya bagaimana Bapak Ibu melakukan terkait dengan proses penilaian kinerja. Berarti saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah sudah pernah dilakukan penilaian kinerja dan lain sebagainya. Itu namanya wawancara. Nanti di beberapa dokumen akan dilakukan seperti itu. Kemudian ada juga yang simulasi. Simulasi itu berarti praktek ya. Simulasi praktek. Praktek bagaimana Bapak Ibu misalkan praktek spill kit gitu. Praktek penggunaan APAR. Nah, itu berarti harus dipraktekkan, bukan hanya video. Jadi praktek langsung di depan kita bagaimana Bapak Ibu memperagakan hal tersebut. Spill kit ya, memang diperagakan di depan kami gitu. Kemudian juga ada yang namanya observasi. Observasi berarti kami melihat Bapak Ibu pada saat melakukan tindakan. Misal nih, pada saat melakukan tindakan atau facial, kita lihat si beautician itu apakah sudah melakukan sesuai dengan prosedur tadi. Misal harus cuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian menggunakan handscoon dan lain sebagainya. Itu apakah sudah dilakukan? Kita akan observasi di sini. Jadi itu akan terkaitan observasi, simulasi, wawancara itu akan menjadi satu kesatuan ya. Jadi kita tidak akan apa ya, misalkan coba panjenengan misalkan ada pasien, kita biasanya langsung observasi sama wawancara itu ya. Jadi seperti itu. Jadi dikombinasi oleh kita gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan dinilai oleh dua orang ya Bapak Ibu selama 2 hari ya. Selama 2 hari dinilai oleh dua orang surveyor. Bab satu, bab 2 itu akan dinilai oleh surveyor namanya TKSD. Kemudian surveyor yang TKPP itu nanti akan menilai di bab 3. Bab satu ada apa saja? Di tata kelola klinik itu ada 4 standar yang dinilai. Mulai dari pengorganisasian klinik, tata kelola SDM, kemudian manajemen MFK ya, tata kelola fasilitas dan keselamatan, atau kalau ngetrennya bahasanya MFK, sama kerjasama apa saja yang sudah dilakukan oleh klinik ya, baik itu laboratorium mungkin dengan laundry atau mungkin dengan farmasi, apotek dan lain sebagainya, rumah sakit, puskesmas di situ. Kemudian di bab 2 itu ada 3, yaitu terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi di 2.1 ini nanti kita akan membahas mutu. Mutu ya, INM, IKP, ya di ini akan di sini manajemen resiko, ini akan masuk di 2.1. 2.2 akan menilai terkait dengan sasaran keselamatan pasien yang ada 6 itu. Ya, identifikasi pasien, komunikasi efektif, kemudian penggunaan apa? High alert ya, obat resiko tinggi itu high alert, kemudian surgical safety checklist itu, kemudian penandaan sisi operasi, kemudian ada terkait dengan cuci tangan ya, kebersihan itu, kemudian pencegahan resiko jatuh.
Itu. Kemudian yang 2.3 akan membahas terkait PPI. PPI itu bagaimana program PPI sudah dijalankan di klinik secara baik dan apakah itu sudah sesuai dengan standar. Seperti itu. Jadi nanti selama 2 hari, hari pertama itu secara daring ya Bapak Ibu. Kemudian hari kedua adalah luring gitu. Luring ya. Luring. Jadi luring itu nanti akan kebanyakan praktek kalau luring ya. Kalau daring biasanya adalah bedah dokumen. Gitu. Nah, ini kita akan membahas terkait dengan bab 1 terlebih dahulu ya. Kita bahas bab 1. Apa sih bab 1 itu? Ya, kita lihat. Bab 1 itu apa sih yang akan... Nah, bab 1 ini nanti harus dipahami semua ya. Ya, nanti akan saya jelaskan mana yang harus dipahami semua, mana yang harus dipahami oleh PJ klinik. Gitu, nggih. Nah, kok nggak bisa nih. Kita lihat yang pertama, tata kelola klinik. Gitu, nggih. Sebentar, nggih, Bu. Nah, tata kelola klinik ya atau standar pertama ya. Klinik kita ketahui bersama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan medis dasar dan atau spesialistik secara komprehensif di mana harus sesuai dengan standar pelayanan kedokteran ya. Kan sudah ada standarnya jadi itu sesuai harus klinik kecantikan standarnya seperti apa, klinik rawat inap, rawat jalan itu seperti apa yaitu harus dipatuhi. Kemudian pelayanannya harus paripurna. Paripurna apa? Mulai dari klinik, mulai dari customer service, kemudian ruang tindakan sampai ke nanti farmasi itu harus komprehensif secara paripurna. Jangan sampai ada kesalahan pasien, ya identifikasi, komunikasinya nggak jelas dengan pasien, ya akhirnya nanti salah paham. Kemudian bagaimana terkait rekam medisnya dan lain sebagainya itu harus terkait hal tersebut harus paripurna ya, harus sesuai dengan prosedur dan berkesinambungan dalam hal ini Bapak Ibu jadi harus sama. Misalkan sekarang standarnya 100%, berarti besok tetap harus 100% minimal atau bisa ditingkatkan menjadi 110. Jadi jangan sampai turun. Jadi biar apa? Kepuasan pelangganannya tetap atau meningkat. Jangan sampai sekarang bagus, dapat sebulan setelah akreditasi justru tambah turun ataupun masih tetap. Nah, klinik Pratama dan Utama tadi sudah dijelaskan ya perbedaannya. Kalau klinik Pratama itu hanya menyelenggarakan medis dasar. Jadi hanya ada dokter maupun dokter gigi. Tetapi berbeda dengan klinik utama itu nanti di dalamnya ada dokter spesialistik. Atau mereka juga bisa menangani medik dasar dan spesialistik gitu. Jadi kalau di klinik kecantikan itu biasanya ada dokter spesialis DVI. Gitu, ya. Nah, tadi setelah saya jelaskan tadi ya, ada bab standar maksud dan tujuan dan elemen penilaian. Yang Bapak Ibu perlu pahami adalah maksud dan tujuan itu ya. Itu harus Bapak Ibu pahami terlebih dahulu. Sebelum nantinya langsung ke elemen penilaian. Karena Bapak Ibu langsung ke elemen penilaian pasti bingung. Maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami pertama adalah bab-babnya, yaitu yang pertama tata kelola klinik terkait bagaimana klinik tersebut dikelola, tata kelolanya sesuai dengan corporate governance, tata kelola pelayanan fasilitas kesehatan yang baik, yang prima. Ya, mungkin kita lihat di situ. Yang prima itu yang seperti apa? Nah, di situ ada 4 standar. Di dalamnya ada 19 yang akan dinilai. Elemen penilaian. Ya, ini kan kalau ini sebagian besar sudah dipenuhi oleh Bapak Ibu di klinik ya. Kemudian yang kedua peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi bagaimana Bapak Ibu meningkatkan mutu yang ada di sana serta pasiennya selamat, petugasnya juga selamat. Nggak ada komplain dari karyawan ataupun tidak ada komplain dari klien Bapak Ibu pasien gitu ya. Di sini akan ada 3 standar dan 18 elemen penilaian. Tetapi di dalamnya itu nanti nggak 18 juga ya. Ada beberapa elemen penilaian yang tidak dinilai karena memang LBC tidak melayani hal tersebut gitu nggih. Seperti surgical safety checklist sama penandaan sisi operasi kan LBC tidak melakukan. Berarti itu nanti yang namanya tidak dapat diterapkan atau TDD atau tidak dapat dinilai gitu. Tapi nanti kalau yang bab 3 bersama Dokter Alfi itu ada 67 elemen
penilaian. Berarti nanti bersama saya itu ada 37 yang akan dinilai, bersama Dokter Alfi ada 67. Kenapa kok lebih banyak di bab 3? Ya, kenapa kok lebih banyak di bab 3? Karena esensi dari klinik adalah terkait dengan penyelenggaraan kesehatan perorangan. Berbeda dengan puskesmas. Puskesmas itu lebih besar penilaiannya di atau elemen penilaiannya ada di saya. Ya, kalau puskesmas itu berbedanya di masyarakatnya yang lebih banyak penilaiannya dibandingkan dengan pelayanan kesehatannya. Tapi kalau di klinik lebih banyak di penyelenggaraan kesehatan perorangannya nilainya gitu nggih. Nah, yang pertama terkait tata kelola klinik apa itu sih di dalamnya? Kita lihat. Nah, dalam hal ini untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien perlu kepemimpinan yang efektif. Berarti di sini yang dinilai adalah di bab 1 kepemimpinannya Bu Susan kepada staf yang ada di LBC. Jadi nanti kita lihat bagaimana pembagian tugas dan peran masing-masing orang. Ataukah Bu Susan ini sudah membagi dengan baik atau hanya satu orang, dua orang yang kerja? Kita lihat nanti pada saat akreditasinya. Kita lihat kerjasama timnya. Jadi di sini yang dinilai adalah kekompakan timnya. Ya, jadi dinilai semuanya, baik pemilik, penanggung jawab, dan pemberi layanan. Jadi semuanya terlibat, dinilai. Jadi dilihat kepemimpinan Bu Susan itu bagaimana untuk mengkoordinasikan kepada staf-stafnya atau kepada beautician dan lain sebagainya. Yang dinilai apa? Yang pertama, visi misi klinik. Ya, kan sudah ada tuh visi misinya klinik LBC. Visinya kan cuma satu, misinya ada empat, Ibu Susan. Misinya klinik LBC kan empat ya, ada empat. Nah, itu paling tidak rekan-rekan LBC Tangerang itu paham, ngerti. Ada empat apa saja. Nanti misalkan ditanya apa sih visi misinya klinik LBC, semuanya paham. Mulai dari satpam atau security sampai dengan farmasi harus paling tidak memahami, bukan hafal ya, memahami empat satu visi empat misi kalau di klinik LBC. Kemudian struktur organisasi dan tata kelolanya, misal ya terkait strukturnya harus tahu dan paham siapa nama pimpinan kliniknya, siapa penanggung jawab kliniknya, siapa PJMFK, PJPBI, beauticiannya siapa, semuanya harus paham karena yang ditanya diacak ya, diacak. Misal saya bisa tanya ke Bu Dokter Dita, misalkan, dokter di sini yang menjadi beautician siapa saja sih? Coba saya kepingin tahu siapa nih yang jadi beautician. Nah, berarti harus tahu mana sih yang menjadi beautician. Siapa sih yang menjadi PJPPI? Semuanya harus tahu. Jangan sampai bilang, saya nggak tahu Pak, karena saya nggak pernah diberikan sosialisasi. Gitu nggih. Jadi paling tidak di sini harus paham siapa memegang apa. Gitu nggih. Dan jangan lupa juga uraian tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan itu harus paham. Tugasnya sendiri-sendiri paham. Misalkan Bu Susan sebagai pimpinan klinik itu apa sih tugasnya, fungsinya apa, itu harus paham. Kan sudah ada di SK. Itu juga nanti Bapak Ibu bisa pelajari, dibaca. Karena nanti ini otomatis ditanya ke orangnya. Kalau tugasnya beautician, ya saya tanya ke beautician, nggak mungkin tanya ke PJ klinik. Ya, berbeda kalau struktur organisasi, saya bisa tanya ke PJ klinik, siapa dokter beauticiannya gitu. Kalau uraian tugas berarti ditanya ke seorang orangnya. Misalkan security apa tugasnya di sini? Saya cocokkan sama di SK tersebut, apakah sesuai atau tidak. Kemudian sumber daya manusia. Nah, terkait sama pemenuhan kebutuhan SDM-nya. Apakah di sana sudah lengkap SDM-nya atau mungkin dokternya kurang satu atau apotekernya kurang satu atau tidak ada apoteker adanya asisten apoteker. Nah, itu kita akan lihat di situ. Kemudian file kepegawaiannya lengkap nggak sih, diupdate nggak sih,
Itu kalau ada dapat sertifikat, ngomong nggak sih ke pimpinan klinik sama PJ klinik kalau saya sudah dapat sertifikat terkait PPI dan lain sebagainya. Kemudian penilaian kinerjanya dinilai berapa tahun sekali, 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali atau 3 kali itu nanti akan ditanyakan. Apa sih indikator penilaian kinerjanya? Bapak Ibu harus paham, harus tahu. Oh, yang dinilai 4 Pak indikatornya. Yang pertama terkait dengan uraian tugasnya, kami harus mengetahui uraian tugas. Kemudian kedua kedisiplinan, kemudian dan ketiga apa-apa gitu. Nanti harus paham. Kemudian yang selanjutnya adalah tata kelola fasilitas dan keselamatan (MFK). Ini yang ada 10 ya, 10 mulai dari nanti perizinan ya sampai nanti yang terakhir dengan kalibrasi. Gitu. Nah, yang pertama standar 1.1 dulu ya. TKK 1. Jadi Bapak Ibu harus memahami struktur organisasi, visi, misi, dan tujuan klinik. Ya, itu. Strukturnya harus tahu. Si A jadi apa, si B jadi apa, tugasnya ngapain aja. Tugasnya apa saja, itu paling nggak tahu. Terus kaitannya sama petugas satunya apa sih, gitu. Misal PJPPI itu nanti erat hubungannya sama PJMFK sama PPI itu ya, berarti PJ Mutu itu harus erat hubungannya sama PJMFK, PJPPI. Ya, seperti itu. Itu saling berkaitan. Jadi itu antara keterkaitan antar petugas seperti itu. Atau dokter dengan beautician. Itu kan menjadi satu keterkaitan ya. CS dengan satpam atau security. Nah, seperti itu. Atau cleaning service. Nah, itu sebagai keterkaitan antar petugas. Atau mungkin cleaning service dengan yang ada dengan beautician dan lain sebagainya yang terkait dengan limbah medis. Ya, nanti kita lihat keterkaitannya antar petugas. Jadi paling tidak semuanya harus memahami tugasnya security apa, tugasnya CS apa dan lain sebagainya yang harus dipahami di sini. Nah, Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi, jangan melihat elemen penilaian. Ya, elemen penilaian kan bingung ini ya. Tersedia visi, misi, tujuan. Ini maksudnya apa ya? Tersedia struktur organisasi ini maksudnya apa ya? Diminta apa sih di sini? Yang dinilai apa sih? Kita lihat di maksud dan tujuan di sebelahnya. Ternyata tersedia visi misi itu yang diminta SK toh. Kalau ada klinik menetapkan visi misi tujuan itu berarti yang diminta SK. Ya, SK visi misi toh ternyata yang diminta ya dibuatkan SK visi misi tujuan. SK visi misi tujuan ini kalau di LBC itu dibikin oleh pusat ya sama Dokter Roni. Itu nanti tinggal itu kecuali tujuannya beda-beda. Tujuannya kan beda-beda tuh setiap klinik LBC punya tujuan masing-masing. Apa bergantung dari pimpinan kliniknya, pimpinan cabangnya itu tujuannya seperti apa. Tapi kalau visi misi sama, visi misi mutu sama, karena satu ya satu kesatuan. Tetapi kalau tujuannya pasti berbeda antara LBC satu dengan LBC yang lain. Kemudian yang kedua adalah klinik dalam menjalankan tugas harus ada menyusun struktur, berarti harus ada SK struktur organisasi. Kemudian di samping SK nanti juga diminta bukti sosialisasi struktur organisasi. Itu. Kemudian selanjutnya ada uraian tugas. Nah, uraian tugas itu kan otomatis kan sudah disusun tuh di struktur. Nah, itu akan dilihat si A jadi apa, tugasnya apa. Itu paling tidak itu sudah ada di SK. Itu nanti monggo dipelajari karena nanti akan ditanyakan. Nah, ini ya. Tadi kan saya sudah jelaskan di awal bahwasanya ada regulasi dan lain sebagainya. Berarti yang terkait dengan penetapan tersedia visi misi ini berarti diminta regulasinya saja. Regulasi penetapan visi misi berarti minta SK. Kemudian kalau yang struktur ini minta dua. Selain regulasi juga penyampaian informasi berarti minta dokumen. Berarti dokumen. Bukti penyampaian informasi itu berarti dokumen. Kalau yang nomor satu itu struktur, yang nomor dua itu dokumen. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan uraian tugas tanggung jawab dan wewenang, yang nomor satu itu jelas ya. Yang pertama adalah dokumen. Berarti minta dokumen, dokumen berarti ya si A jadi apa, si B jadi apa. Kemudian yang kedua diwawancarai, berarti W, wawancara. Setiap orang harus paham.
Kan kita nggak tahu tuh yang mau ditanya siapa, si A, si B, si C. Paling tidak juga harus paham. Gitu ya. Jangan sampai si A nggak tahu tugasnya beautician itu apa sih, nggak tahu. Ya, paling tidak tidak anu ya, tidak pas titik komanya pas sama si SK ya. Paling tidak kan Bapak Ibu sudah melakukan ya setiap hari ya kegiatannya. Pasti bisa menjelaskan. Jadi nggak perlu pas plek apa ya sesuai dengan di SK A B C-nya ya sampai titik komanya dihafal tidak. Yang penting Bapak Ibu bagaimana memahami terkait dengan tupoksi tersebut. Jadi nggak plek misalkan ada 10 ya betul ada 10 cuman kan nggak pas titik komanya dihafal gitu tidak. Ya, dirangkum paling tidak apa gitu nggih. Kemudian yang kedua di standar 1.2 itu ada tata kelola sumber daya manusia gitu ya. Jadi nanti akan dilihat di pimpinan klinik ini ya yang dinilai ya. Pimpinan klinik sama penanggung jawab klinik terkait perencanaannya bagaimana, pemetaan kebutuhannya, rekrutmennya pada saat itu, evaluasi kinerja sama pengembangan sumber daya manusia. Di mana kalau pengembangan sumber daya manusia ini pernahkah Bapak Ibu mendapatkan pelatihan atau sertifikat kompetensi atau misalkan diberangkatkan seminar kecantikan dan lain sebagainya itu kita akan lihat di sini. Kemudian apakah sudah sesuai kebutuhannya? Misal dokternya ya kinerjanya itu melebihi dari jumlah waktu yang diperlukan ya jumlah waktu yang diperlukan sampai 2 kali lipat dari waktu yang diperlukan. Nah itu berarti kalau cuma dokternya satu kan nggak sanggup tuh nggak sanggup berarti otomatis butuh 2 atau 3. Nah itu bagaimana klinik tersebut melalui pimpinan klinik dan penanggung jawab klinik itu memenuhi kebutuhan tersebut entah itu nanti mengajukan kepada LBC pusat untuk rekrutmen atau seperti apa itu nanti kita lihat prosesnya Bapak Ibu. Jadi nanti disesuaikan ya Bapak Ibu di SDM di PMK tahun 19 tahun 2019 terkait sama kebutuhan SDM. Di situ sudah ada standarnya ya terkait dengan Permenkes 19 tahun 2019 atau 2020 ya 19 terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang ada di klinik. Nah, yang perlu dipahami pertama adalah Bapak Ibu harus memahami penanggung jawab klinik Pratama itu harus dokter atau dokter spesialis atau dokter gigi dan harus SIP-nya masih berlaku, nggak mati, ya berlaku dan bisa merangkap sebagai pemberi layanan. Ya, jadi Bu Dokternya itu bisa menjadi penanggung jawab klinik, SIP-nya masih berlaku, kemudian juga bisa merangkap. Jadi nggak hanya penanggung jawab klinik, tapi juga merangkap sebagai memberi pelayanan, memberikan tindakan. Tetapi yang perlu diingat, penanggung jawab klinik itu harus menjadi penanggung jawab satu klinik, tidak boleh 2 klinik, 3 klinik, cuma satu klinik. Jadi kalau semuanya dokternya sudah di klinik LBC Tangerang, nggak bisa di LBC yang lain atau klinik yang lain. Nah, tadi ada file kepegawaiannya yang diminta. Yang diminta apa file kepegawaiannya 6 ini ya Bapak Ibu? 6. Misalkan kalau ada CV, KTP, NPWP nggak apa-apa dilampirkan. Tetapi yang harus ada adalah 6 ini. Yang pertama pendidikannya berarti ijazah. Pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan minimal. Misalkan kalau dokter berarti apa? PPGD, kemudian BCLS, ACLS dan lain sebagainya seperti itu kan. Nah, kemudian yang lainnya juga sama. Kemudian STR sama SIP yang berlaku bagi tenaga kesehatan. Kalaupun masih mengurusi ngurus ya itu berarti nanti Bapak Ibu tinggal dibuktikan aja ngurusnya sampai mana gitu ya. Kemudian uraian tugasnya nanti yang ada di SK itu dilampirkan di sini. Kemudian sertifikat-sertifikat pelatihan yang sudah dilakukan, penilaian kinerja ya itu dilampirkan sama uraian kompetensi. Kemudian jangan lupa juga evaluasi kinerjanya juga harus dilakukan di klinik. Entah itu 1 tahun 1 kali, 2 kali, ataupun 4 kali, monggo terserah sesuai dengan LBC gitu nggih. Nah, apa saja yang dinilai? Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga dilakukan sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan.
Tadi nanti akan ada standarnya. Berapa jam sih kalau semuanya seorang dokter, kalau misalkan dokter satu itu butuh berapa eh, jam atau berapa kebutuhannya apa terkait ABK-nya, analisis beban kerjanya berapa. Kemudian file kepegawaiannya apakah sudah lengkap, sudah diperbarui secara berkala, atau masih ada yang belum menyetorkan ke bagian kepegawaian. Itu. Kemudian kinerjanya apakah sudah dinilai setiap bulan atau setiap 6 bulan rutin, atau jangan-jangan nggak dinilai sama sekali. Kita lihat nanti di sini. Jadi itu ya Bapak Ibu yang dinilai. Kemudian di 1.3 terkait MFK. MFK itu nanti adalah klinik harus menyediakan fasilitas yang aman. Aman itu berarti bangunannya kuat, nggak roboh, nggak licin ya, berfungsi. Maksudnya semuanya berfungsi. Suportif itu ya menunjang bagi pasien, pengunjung, staf, dan keluarga serta lainnya. Jadi nggak bikin panas, nggak bikin bising, nggak bikin apa, pokoknya nyaman bagi mereka. Dan juga menyediakan peralatan kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tadi yang sesuai dengan aspek maksudnya ya. Yang tadi saya jelaskan di 1.3 di sini. Nah, apa itu manajemen resiko fasilitas atau MFK? Mencakup 7. Ada keselamatan dan keamanan, ya tadi bangunannya ya aman, selamat ya, nggak goyang, nggak jauh apa jauh dari gempa, jauh dari tempat banjir dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua harus menangani terkait limbah, limbah B3 dan B3-nya, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya. Ya, itu harus dikelola dengan baik. Kemudian terkait dengan penanggulangan bencana, misalkan tiba-tiba ada bencana banjir ya, siapa tahu kan meskipun sudah jauh dari tempat banjir tapi tiba-tiba banjir, kita nggak tahu itu apa yang harus dilakukan. Kebakaran dan lain sebagainya itu juga perlu diproteksi. Kemudian sistem proteksi kebakaran, mungkin ada alarm atau mungkin ada apa dan bagaimana sudah pernah dilakukan pelatihan dan lain sebagainya itu nanti akan ditanyakan di sini. Peralatan medisnya tadi apakah sudah dikalibrasi, apakah semuanya sudah dipenuhi atau mungkin belum semuanya terpenuhi itu nanti akan dilihat. Kemudian listrik, listriknya harus nyala 24 jam. Jangan tiba-tiba waktu perawatan jeglek, ya mati, padam. Pastikan harus ada genset kalau padam. Air di kamar mandi atau airnya nggak tergenang, airnya nggak gampang mati, tiba-tiba mau ke kamar mandi airnya nggak ada kosong ya. Gas medis, misalkan tiba-tiba ada yang sesak nafas, paling nggak harus ada gas oksigen di situ ya, yang dibutuhkan untuk sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Kemudian IPAL, saran sanitasi itu IPAL ya. IPAL-nya ada nggak di situ? Bagaimana pengelolaannya dan lain sebagainya. Kemudian sampah domestiknya dibuangnya kemana? Siapa yang ngangkut? Nah itu juga nanti akan ditanyakan. Apa yang dinilai? Yang pertama adalah bukti perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan. SIO, ya SIO. SIO-nya itu sudah ada nggak surat izin operasionalnya? Pakai OSS kan? Apakah sudah pakai OSS atau tidak? Kemudian program manajemen risiko fasilitasnya sudah disusun tidak? Kemudian aspaknya sudah diisi nggak? Yang tiga ini aspak ya Bapak Ibu. Yang tiga ini aspak. Apakah sudah diisi semua tuh aspaknya tadi? Ya, kalau diisi ya monggo, kalau belum dilengkapi. Kemudian akses keluar masuk ya, Fasiankes ke kliniknya. Ada apa saja? Mungkin CCTV, ada pagar, ada security, ada buku masuk dan lain sebagainya itu harus tertulis di sini. Kemudian limbah B3 ya, nomor 5 limbah B3. Limbah B3 itu mungkin ada tempat penyimpanan limbah B3-nya, ada kulkasnya, freezernya itu, kemudian ada tempat safety box, kemudian siapa yang ngangkut, apakah mereka sudah pakai APD level 3, level 2, ya apakah mereka pakai level 2 yang pakai astronot itu juga nanti dilihat. Siapa yang mengangkut, PT mana, PT Arab, PT apa gitu nanti dilihat di sini kerjasamanya seperti apa. Mereka rutin nggak melakukan hal tersebut atau mungkin jarang-jarang gitu yang ngambilnya nggak sesuai dengan dokumen kontrak. Kita akan lihat di sini. Kemudian pengelolaan sampah domestik.
Itu kan kayak seperti sampah makan dan lain sebagainya atau bungkus suntik ya, jarum suntik. Nah, itu jangan sampai masuk ke limbah B3 karena bungkusnya itu beda, bungkus plastiknya itu ya, bukan penutupnya itu ya. Bungkus plastiknya jangan sampai masuk ke limbah B3. Kemudian kreseknya kalau sampah domestik hitam, kalau limbah beracun kan kuning itu. Kemudian aparnya, masangnya betul enggak, ketinggiannya, kosong enggak tabungnya, pemeliharaannya dilihat enggak setiap bulan, atau enggak ada yang ngecek tiba-tiba mau digunakan nggak bisa digunakan, kosong tabungnya. Pakai apa? Pakai cair ataupun pakai CO ya, atau pakai apa serbuk dan lain sebagainya kita akan lihat di sini. Kemudian pemeliharaan dan apakah sudah ada pelatihan terkait penggunaan APAR. Tuh. Kemudian penanda jalur dan jalur evakuasi ini berbeda. Penanda jalur itu neon box yang ada di depannya LBC kan tahu ya, yang gede itu yang bunder itu namanya penanda jalur. Kemudian ada tulisannya tempat parkir, tempat musola, tempat laktasi, ruang laktasi atau kamar mandi, ruang tindakan, ruang farmasi, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu namanya penanda jalur. Kemudian jalur evakuasi yang tanda orang lari warnanya hijau, terus ada gambar orang putih. Ya, itu masangnya benar atau tidak, tingginya benar atau tidak, arahnya benar atau tidak, kemudian titik kumpulnya di mana. Titik kumpulnya nanti jangan-jangan dibuat tempat parkir, akhirnya nanti kalau ada kejadian nggak bisa ditaruh di situ karena parkirnya padat gitu ya. Kemudian bukti larangan merokok. Nah, kalau misalkan ada yang merokok di situ, ditegur atau diapain gitu. Kemudian ada nggak larangan merokoknya di situ? Misalkan ada di parkir, ada tulisannya dilarang merokok dan lain sebagainya. Kemudian bedanya Bu yang nomor 10 sama nomor 3 itu adalah seluruh baik alatnya yang ada di aspek ya Bu. Berarti sarana, prasarana, dan alat gas kalau yang 3. Tetapi kalau yang nomor 10 itu khusus alat medis. Ya, 3 sama 10 itu sama di aspal, tapi kalau yang 3 itu semuanya yang ada di aspal. Tapi kalau yang nomor 10 hanya khusus yang alat inventaris yang medis, kemudian bukti pemeliharaan yang medis, alat medis sama kalibrasinya itu aja. Bedanya nomor 3 sama nomor 10 itu. Kalau nomor 3 itu daftar inventaris semuanya ya, sama pemeliharaan sarana, baik itu kursi, meja, CCTV, AC itu ya. Tapi kalau nomor 10 itu adalah khusus untuk alat medis. Ini ya sama nanti kita akan lihat. Jadi seperti ini, daftar inventaris. Berarti nanti kalau SPO itu berarti bikin SOP ya, standar prosedur operasional. Ya, kemudian ada observasi berarti kita lihat pemeliharaan alatnya. Alatnya itu dilihat itu maksudnya berfungsi atau tidak. Kemudian kita akan wawancara kepada PJMFK ya terkait pemeliharaannya, kapan dilakukan pemeliharaan AC, kapan CCTV dan lain sebagainya. Itu ya. Sebentar ya, azan dulu ya. Azan dulu ya, Bu. Ditunda dulu ya sebentar nih. Iya, boleh. Oke, tinggal ini tunggu.
Nah, kita lanjut ya, Bu. Di standar yang 1.4 terkait kerjasama. Nah, nanti kita lihat di sini ya, terkait kerjasama apa saja yang sudah dilakukan oleh klinik ya, Bapak Ibu. Jadi klinik itu kan melakukan kerjasama ya, terkait dengan untuk menunjang kebutuhan pelayanan, baik itu kontrak klinis maupun kontrak manajemen. Kalau kontrak klinis itu terkait dengan perjanjian antara klinik dengan staf medis ya, dalam bentuk fakta integritas. Jadi Bapak Ibu kan eh, dengan LBC itu kan sudah ada kontrak kontrak kerja ya. Jadi nanti dilampirkan di sini. Kemudian mungkin ada kontrak dengan puskesmas, rumah sakit. Ya, ini juga itu juga dilampirkan di sini ya, ataupun dengan eh, terkait dengan laboratorium ya Bu ya, lab dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu. Kemudian kontrak manajemen berarti kontrak klinik dengan badan hukum dalam penyediaan alkes atau pelayanan non medis. Misalkan tadi terkait dengan limbah B3-nya siapa yang ngangkut. Ya, mungkin beli alkesnya sama siapa, kalibrasinya tadi ya dengan siapa. Kemudian terkait misalkan terkait sama linen, siapa tahu kalau linen ya laundry, tetapi karena LBC itu pakai eh, apa mencuci sendiri, berarti nanti kita lihat seperti itu. Kemudian dengan apa Dinas Lingkungan Hidup atau RT RW setempat terkait dengan domestik ya, sampah domestik itu juga bisa dimasukkan di kontrak manajemen. Tetapi kitab yang perlu dipahami adalah jangan lupa itu dievaluasi setiap. Monggo disepakati apakah setiap bulan, 3 bulan sekali, ataupun seperti apa disesuaikan dengan yang ada di dokumen kontrak. Misal kalau sampah domestik kan setiap bulan, berarti dilihat setiap bulan itu apakah benar si si apa namanya misalkan sama DLH ataupun sama RT RW itu mengangkutnya setiap hari atau setiap 1 bulan itu dia rutin untuk mengangkutnya seperti apa. Jadi semuanya itu dievaluasi secara berkala. Nah ini ya nanti ada dokumen kontrak atau kerjasamanya nanti di list sama ada buktinya, kemudian ada indikator kinerjanya, misalkan tadi dengan limbah B3 itu kapan ngangkutnya, berapa per kilonya, kalau misalkan mereka telat itu ada sanksinya atau tidak, kemudian bagaimana monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut. Tindak lanjutnya misalkan dengan pihak PT X gitu ya, terus mereka banyak sekali melanggar. Apakah nanti dokumen kontraknya itu diperpanjang atau tidak, itu monggo dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi itu ya Bu yang bisa dijelaskan di bab 1. Monggo bisa ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan bab 1 terkait manajemen tata kelola klinik. Eh, baik Pak Agung, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Mungkin tadi juga di sini ada teman-teman yang bisa dengar dari awal sampai akhir, ada juga yang memang sambil handle-handle Pak Agung Iya ya. nggak apa-apa. Heeh. Maklum ya Pak Agung karena kita juga di dalam jam kerja untuk Iya saat ini. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Eh, Memahami kok, nggak apa-apa. ya, Yang penting ada yang sudah paham apa paling nggak tahu lah. Oh ternyata kita sih seperti ini gitu. poin-poinnya mungkin ada yang memang sudah paham, ada juga yang mungkin Hmm. masih bertanya. Mungkin dengan berjalannya waktu nanti kan kita ada pertama yang perlu kita isi itu kan aspak dulu ya. Betul ya, Betul, Pak Agung Aspak ya. INM Ya, INM dan sama aspak nanti. SIDM Kes, Bu. SIDM. SIS DMK itu SIS Iya, DMK atau SIS DMK. SIS DMK ya. Oke, Hmm. baik. SIS DMK lalu ada ini apa DFO namanya? sama DFO Bentar, INM, Aspak, SIS DMK, sama DFO-nya. Nanti kalau dan kalau sudah DFO lengkap, ya. kalau sudah lengkap semuanya baru daftar di DFO, Bu. Oh, baik. Ini adalah Hmm. poin-poin yang mesti kita isi di awal ya. Aspak Betul. adalah untuk sarana dan prasarana, DFO dan SIS Iya, DFO. SIS DMK itu adalah ini kan ya, apa namanya, tenaga. karyawan ya, tenaga kerja Betul. betul ya. Nah, Betul. DFO atau Fasiankes kan ya, Pak Agung ya. Betul tenaga kerja, Nah, betul. sama INM. INM itu mencangkup apa maaf Pak Agung tadi? Nanti INM itu indikator mutu nasional. Jadi ada 4, Bu. Nanti di Oh bab ya, 2. Di bab 2 baik. nanti. Iya. Di bab 2 baik. Iya. Lalu untuk yang tadi yang sudah Pak Agung jelaskan, apa boleh kita PPT-nya minta Pak Agung? Bisa nanti sekalian sama filenya ya, Bu. File Ya, dokumen contoh yang harus dilengkapi ya.
Baik, siap. Oke. Kalau tadi kan kita sudah dijelaskan secara teori. Nah, Mm-mm. mungkin akan lebih paham teman-teman saya di sini kalau kita akan mengerjakan secara prakteknya. Betul, nanti kita makanya kan saya bilang ke Bapak Ibu, kita Mm-mm. akan belajar dulu mengisi ini dulu ya. Maksudnya memahamkan dulu. Nanti kalau tiba-tiba langsung pakai Ya, praktek kan bingung ya. praktek bingung ya ini karepnya apa, maksudnya apa gitu. Jadi makanya tadi saya berikan pemahaman dulu. Nanti Baik, kalau sudah paham, maksudnya paling enggak, oh no, ada gambarannya. Seperti tadi visi misi. Oh berarti nanti ada visi misi yang harus memang kita dipelajari. Mm-mm. pelajari betul. Ya bukan karena pas, oh ini kan bukan tugas saya, tetapi paling tidak semuanya memahami visi misi itu nanti ditanyakan ke semuanya gitu. Baik, jadi mungkin untuk pemahaman kita semua juga di sini ini adalah kinerja tim. Jadi semua karyawan LBC Tangerang itu harus paham betul apa visi misi Betul, kami visi misi itu tujuannya. apa juga. Betul, Mm-mm. tugasnya apa aja yang harus Tugas dilakukan betul apa gitu. aja. Nah, terus Pak Agung, maaf sebelum kita Oke, tutup untuk bab satu ini, saya mau tanya di situ kan nanti ada PJ betul ya, betul, betul, Pak Agung ya. betul, Nah, betul. maaf kalau saya boleh catat Mm-mm. Mm-mm. PJ yang dibutuhkan itu nanti PJ apa aja ya? Nah, pertama PJ klinik jelas ya Bu, sama pimpinan klinik ya jelas ya. Klinik PJ klinik itu berarti dengan dokter penanggung jawab ya? betul, betul sekali. Baik. Sama PJMFK Bu, yang ngurusi eh alat-alat kesehatan sama sarana prasarana di sana. PJMFK. Iya, Alkes berarti ya? iya betul. Yang Itu ngurusi kita alat-alatnya. itu boleh kami pilihnya dari sini maksudnya dia tidak perlu dari punya SIP dan lain-lain tidak ya kalau Tidak, PJ tidak, Alkes itu ya tidak, MMK. tidak, tidak, tidak. Oke. Apalagi ya Pak Agung maaf PJ-nya. Terus habis itu yang bagian ngurusi itu Bu, kepegawaiannya siapa? PJ administrasi kayak gitu bukan? Iya betul, yang Beda ngurusi, ya? iya betul, yang ngurusi kepegawaian, yang ngurusi Ah, gitu loh Bu. Kalau kebetulan jadi gini, kalau di sini kan Mm, pimpinan cabangnya dengan saya Susan ya. mm, Terus kalau untuk kepegawaiannya bisa jadi saya. Kalau mm, misalnya Pak Agung mungkin pernah kan sudah sama teman-teman cabang lain ya. mm, mm, Biasanya mm. kepegawaian itu Pimpinan puncaknya klinik atau bukan ya? biasanya, pimpinan klinik biasanya. Baik, Iya, berarti kepegawaian dengan saya ya. iya betul, langsung berhubungan dengan ibu sendiri gitu. Baik. Lalu ada PJ apa lagi? Maaf Pak Agung kalau suaranya ada Gak apa, customer printer. service, customer service, PJ CS. Customer Service ya. Mm-mm. CS terus habis itu sama itu Bu, apa Bu namanya Bu? PJ Cleaning terapis? service, cleaning Oh, cleaning service. service. Ha, cleaning service, kemudian bukan customer service, cleaning service maksudnya. Oh, bukan PJ, bukan Bukan, PJ cleaning service. CS ya, berarti Bukan, PJ cleaning cleaning service ya service, maksudnya. cleaning service. Ada Mm-mm. lagi, Pak Agung. Cleaning service, kemudian satpam atau security. Sapam kan kita nggak ada ya security ya. Berarti nanti yang anu tanggung jawab siapa Bu? Yang Jadi ngecek kebetulan CCTV? kita sih ada dua ini ya, ada dua apa office boy. Cleaning Ah, service kami untuk di Tangerang City sendiri kami ada dua. Nah, mm-mm. apa bisa Pak Agung misalnya yang satu sebagai PJ cleaning service, satunya lagi sapam. Tapi apakah pas untuk sapam itu harus punya apa pelatihan dan lain-lain Enggak yang sih, harus gini disertakan? bukan bukan berarti kalau nggak ada satpam, berarti beliau nanti ditunjuk untuk mengecek CCTV nanti Bu. Oh iya 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 iya. Ngecek CCTV-nya itu misalkan masih berfungsi atau tidak, atau perlu perbaikan, atau mungkin rusak ya. Kita kan nggak tahu toh CCTV-nya rusak Iya. atau tidak. Nah perlu perbaikan. Nah itu nanti yang bertugas seperti itu siapa? Oh, tapi ini bukan yang PJ cleaning service ya, itu berarti yang petugas untuk pengecekan CCTV itu di Iya luar PJ betul. cleaning service ya. Iya Baik, betul. Terus baik. sama yang nganu itu Bu, yang mengelola terkait limbah B3 siapa Bu? Untuk saat ini sih kami belum ada. Untuk lembah B3 biasanya ya kita ada koordinasi dari pihak ketiga. Nanti Mm-mm. sounding ke kami biasanya saya atau OB-nya yang menyiapkan. Nah berarti nanti OB juga nanti perlu ya. Baik, Nanti, siap. berarti nanti kita akan OB nanti juga bab satu bab 2 ya Bu. Oh iya, tadi saya belum Spill kit. ajak beliau lagi. Nanti kita Iya, masukkan, saya sounding ya ke iya, teman-teman heeh, cleaning service di iya. LBC Tangerang. Nanti kan spill kit nanti praktek soalnya. Oh iya, baik, baik, Heeh, baik. praktek Berarti sama memang praktek benar-benar semuanya ya. ya praktek ngangkut limbah P3, Baik. lim
Terus sampah domestiknya ngangkutnya seperti apa kan nggak mungkin pakai tangan biasa kan. Maksudnya kalau nggak pakai APD kan juga nggak anu ya. Apalagi limbah B3 kan limbah beracun ya. Iya, Harus pakai APD lengkap kan, level 2 kan. Kayak baik. astronot itu. Nah, itu nanti kita akan apa pahamkan ke beliaunya nanti urut-urutannya mana yang harus pakai dulu gitu. Baik, siap Pak Agung. Untuk PJ, selanjutnya ada PJ apa lagi Sudah, Mas? itu Bu. Kalau itu sudah. Oh, udah ya. Berarti Sudah. tadi ada PJ klinik, PJ MFK, Mm-mm. alat-alat kesehatan nanti kita akan pilih berarti di sini ya. Dengan Betul. siapa? Terus PJ kepegawaian dengan saya sendiri. Ah, Lalu untuk PJ cleaning service nanti dengan OB-nya. ah, Tapi ah. ada satu OB lagi yang standby untuk Keamanan, keamanan apa klinik. namanya keamanan, betul, Mm-mm. keamanan. Berarti PJ cleaning service itu nanti akan kita apa namanya akan kita arahkan untuk cara limbah B3 gitu ya. Iya, betul. Baik. Karena ini akan mungkin kalau sudah kumpul teman-teman bakal kita Ya, bikinkan nggak untuk apa-apa. struktur Jadi seperti PJ-nya. itu, Bu ya. Jadi nanti yang dibutuhkan itu dulu sih. Yang di Baik, bab satu. siap. Nanti Berarti bab 2 ganti lagi, beda lagi. oh iya ya, maaf ada 3 bab ya. Iya, Berarti beda-beda ya nanti ya. iya beda. Makanya nanti ibu eh harus 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 pandai untuk apa ya, Memilih-milih ya. Ah, mengkoordinasikan ya, 1, 2, 3 itu. baik, baik. Gitu. Siap, siap Iya. Agung. Ya, semangat Ibu. Gitu, Ya, ya. teman-teman juga semua semangat insya Allah. Iya, karena ya Pokoknya Pak dinilai Agung kan kemarin udah kepemimpinannya spill. Bu Susan. Iya, Bu kemarin Susan Pak Agung sama sama tim. Dokter Alfi juga sudah spill ya. Heeh, Untuk akre ini sebenarnya gimana kekompakan kita di dalam tim. Semakin betul. kita kompak, semakin kita cepet, maksudnya Heeh, nggak diem, nggak yang oh nanti-nanti, akan heeh. semakin cepat selesai juga. Bener ya Pak Betul, Agung ya? iya betul. Dan Nah, jadi eh, dengan misalkan ya Bu ya, dengan ya, mulai awal ini Bapak Ibu sudah komit ya dari awal ngerjakannya ya sesuai dengan standar yang kami berikan, itu paling tidak nanti revisi juga nggak akan banyak ya. siap. Pertanyaan juga nggak akan banyak karena Bapak Ibu sudah dibekali. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah mulai dari awal sudah kendor, itu otomatis nanti akan susah di belakangnya. Mending di depan ini kita kerja dulu, nanti pas akhir-akhir insya Allah sudah bisa santai gitu loh, nggak lembur-lembur lagi nanti, nggak ada revisi banyak gitu. Paling Pak revisi Agung, cuman praktek kayak gitu-gitu kan cuman praktek biasanya sih kalau kelemahannya rekan-rekan kan bab 2 ya, bab 2 itu kan agak susah ya, spill kit mm-mm. itu kan grogi kadang keliru apa ya, misalnya harus urutannya harus ini dulu ternyata ketuker gitu kan, namanya grogi Bu. Nah seperti itu jadi cuman salah-salah sedikit nggak sampai dokumen gitu. Oh ya, pokoknya bab 1 itu dokumen kita dokumen masih bisa kita sounding-soundingan ya. Tapi kalau misalnya Ya, mungkin udah praktek yang mungkin iya eh, makanya itu harus. memakai diri kita sendiri, mungkin kita bisa kayak cuci tangan aja kita bisa grogi kan. Iya, makanya nanti blank langsung itu. Makanya tim, kalau misalkan ada yang blank, langsung misalnya temennya bantu di sebelahnya itu. Baik. Kan jangan sampai si anunya bingung kan, namanya orang ditanya ya langsung coba ibu gitu kan, kita kan nggak tahu yang ditanya siapa. Iya, benar. Tangan si A, si B, si C, atau mungkin visi misi coba si misalkan Bu Sabrina coba di visi misinya klinik LBC apa kan, kalau tiba-tiba tanya gitu kan langsung aduh kok saya ya kayak gitu kan, jadi eh bingung. Nah jadi paling tidak itu sudah disiapkan mulai awal, jadi paling oh, tidak nggih. Atau di baik. sebelahnya ada temennya misalkan kalau lupa lupa misalkan, aduh apa ya nggak bisa ngelanjutin, langsung temennya mohon izin Pak Bu kami akan melanjutkan seperti ini gitu. Oh, jadi pokoknya bab 1 sampai bab 3 semua teman-teman di cabang LBC Tangerang tuh harus menguasai ya. Iya, Poinnya paling tidak minimal. paling Poinnya tidak ya. itu tahu yang memang memang harus dipahami bersama-sama, yang Oh. memang timnya. Gitu. Nanti karena surveyornya juga kita kan nggak tahu akan milih siapa yang untuk Iya, coba makanya visi itu. misi kamu misalnya kamu Heeh. yang ini kita karena nggak oh jadi bukannya PJ ya yang maksudnya Bukan, enggak, ya yang semua, Bu. ngomong nggak Enggak, oh semuanya. siap. Iya, makanya harus paham ya secara itu. Makanya di sebelahnya paling tidak itu jangan sampai beliaunya sendiri atau mungkin 2 orang, 3 orang yang menemani. Biar misalkan kalau ada yang tanya, Iya. oh ya
ya Pak, ini Pak jawabannya seperti ini. Misalkan ada yang lupa, langsung ada yang memberi jawaban. Oh, seperti itu ya Oh, Pak, gitu. siap, Nah, baik Pak Agung. tetap semangat aja Bu. Yang penting timnya dikompakkan ya. Ya, Tetap kita semangat. paling mohon arahannya Iya, sama mohon doanya juga karena iya tetap semangat ini itu. seperti skripsi kan nanti akan ada Ya, tetap pertanyaan. kerjasama tim Ibu, kerjasama tim. Makanya saya bilang Iya, ke rekan-rekan, kita kan nggak bisanya hanya membantu, tetapi yang dilihat oleh survei kan timnya toh. betul, Karena akreditasi itu kan bukan punyanya Bu Susan, tapi punyanya betul. LBC. Sertifikatnya kan LBC, bukan sertifikatnya namanya Bu Susan, tapi LBC. Iya, Makanya benar. ya tetap harus satu tim gitu loh. Jadi misalkan ada yang susah ya harus dibantu. Misalkan satunya lembur ya otomatis satunya ikut bantu gitu. Entah bantu menatakan atau apa gitu. Jadi biar kelihatan timnya nanti pas waktu survei kan kita kelihatan ya Bu ya. Iya, Dia itu apa ya kompak atau tidak kan saya kelihatan ya kalau dari tim itu kan tahu ya oh ini kayaknya nggak pernah diajak kerjasama maksudnya nggak pernah diajak diskusi ini sama pimpinannya kan kita sudah tahu ya Bu ya itu. iya. Oke, Eh, Ya, insya Allah sih kalau di LBS Tangerang, insya Allah mudah-mudahan sampai oke, nanti selesai akre juga gitu. kita selalu kompak karena emang Betul selalu kompak kerjasama. sih, insya Allah selalu sama-sama. Kerjasama Mudah-mudahan bener nih Bu. dipermudahan. Oke, Bismillah. Iya, Jadi monggo Bismillah. rekan-rekan jadi tetap semangat, tetap saling mendukung ya. Misalkan ya lembur sih memang selama 3 bulan ini mungkin lembur ya, tetapi nanti matur sama orang eh, apa keluarga di sana memang ya apa ya memang perlu dimaklumi kalau memang harus melakukan penilaian gitu. Nggak apa-apa nanti mungkin Bu Susan juga memberikan kepada keluarganya mungkin ya Bu ya siapa tahu tiba-tiba lembur dadakan gitu ya siapa tahu Iya. di rumah itu nanti Mm-mm. diberikan penjelasan gitu takutnya kok tiba-tiba nok gini-gini sampai lembur segala gitu takutnya seperti itu sih Iya, iya. itu Baik, semangat kita Kak. Bu. Mm-mm, itu Eh, ya itu nanti kita lanjut ke bab 2 ya Siap, nanti kita lanjut ke siap. bab 2 jam 6 jam berapa Bu? Pak Agung, maaf, mungkin kan ini ada teman-teman yang mau pulang, takutnya macet dan lain-lain. Apa Heeh. boleh minta waktu 1 jam, jadi sekitar Oke jam tujuan? oke jam 7 ya Bu ya Iya, oke jam siap 7 kita siap. ketemu lagi ya. Oke, Nanti jam saya tujuh ajak juga, seperempat juga nggak apa-apa sih Bu, maksudnya boleh? santai aja sih, kan tinggal bab 2 aja sih. Oh boleh jam 7:04 karena kebetulan nanti takutnya kan ada teman-teman di sini yang shift malam takut mau Betul, closingan. Pokoknya sebelum jam 9 kita udah harus selesai. betul Jadi gitu. mungkin jam 7:04 jam Atau berapa? gini, setengah 7:15. delapan sudah, setengah delapan sudah, biar nggak keburu-buru juga gitu ya. Kalau setengah 8 Pak Agung Hmm. udahannya jam 9 ya. 9 kita closingan Oh atau iya sih. jam 7:15 aja. Oh ya, sudah nggak apa 7.15 ya. 7:15 nanti saya Oke. izin ajak Mas ininya ya, Mas cleaning service-nya ya Oh ya, dengan teman kami. PPI ya, PPI sama Iya, ini PPI. ya. Iya, Itu ya, oke oke. baik. Oke. Baik Pak Agung, terima Oke, kasih terima penjelasannya kasih untuk bab semuanya. 1. Oke, Iya, nanti ketemu lagi nggih Bapak ketemu Ibu. lagi nanti Ya, jam tujuh lima ya belas. nanti Linknya ikut link yang sama? sama, linknya sama. Nanti ini saya matikan dulu. Nanti kita bertemu lagi di link yang sama, gitu nih. Jam tujuh lima Baik. belas. Gitu nggih. Terima kasih Terima kasih semuanya. Pak Agung. Semangat Selamat semuanya malam, teman-teman. nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, bye.